Kan itu artinya mahkamah yang dungu, yang nggak pakai otak gitu. Saya mau terangkan itu dan saya mau minta berdebat, ditaruh di dalam panel semua hakim itu dan kita duel argumen di situ. Taruh legal philosophy, political philosophy, hukum segala macam itu taruh supaya orang tonton. Kedunguan itu juga dipelihara oleh mahkamah yang dianggap mulia. Noblesse oblige, nobility-nya itu nggak dia pergunakan. Jadi itu yang membuat PKS akhirnya cari-cari jalan kucing. Wah, kemungkinan Rocky Gerung gelap mata ya, karena judicial review untuk PT 20% selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Rocky Gerung dalam berita ini yaitu geram gugatan presiden threshold selalu ditolak. Rocky Gerung tantang debat hakim MK. Kita duel argumen. Nah, ini dari mahasiswi Gen Z. Gak usah diladeni si dungu jomblo ini. Entar si RG diajak duel beneran di atas ring tinju, nampak nyur melambai. Kan jijai. Ya, seperti itu. Dalam berita ini juga Rocky Gerung menyebut MK adalah ya dungu. Dungunya di mana? Kok baru sekarang ini ya Rocky Gerung seperti ini? Seharusnya ya dari dulu-dulu. Bahkan 2014 juga PT 20% dan bahkan juga 2019 PT 20%. Tapi kok baru sekarang ini rame? Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini. Gilo, kenapa nggak gugat dari awal pada SBY dasar dungu? ODGJ jangan diladeni, buang-buang waktu kalian. Si dungu sono debat sama kaum munafikun. Filsuf dungu versus ilmu tata negara. Anda si Rocky Gerung dah makan obat belum? Pikiranmu Gerung adalah takdirmu Gerung. Paham? Rentungan ya ucapan itu. Emangnya Rocky Gerung ahli hukum tata negara ataupun ahli hukum apalah? Ahli hukum dia, ahli hukum kadrun. Bahkan yang masuk dalam gugatan judicial review di MK yaitu mencapai 30-an ya, tetapi alhasil itu ditolak semua oleh MK. Kemungkinan dengan itu Rocky Gerung geram ingin tantang debat seluruh hakim MK. Ya memang sih kalau saya lihat-lihat Rocky Gerung memang ahli berdebat, sangat ahli berdebat. Tetapi kalau hakim MK kan tidak bisa berdebat. Ya benar kata Rocky ini, yaitu MK memiliki dua aktivitas, yaitu baik pasif dan aktif. Aktivitas pasifnya yaitu menunggu adanya pendaftaran perkara atau yang dinamakan judicial review. Dan yang harus dicermati, aktivitas MK lainnya adalah judicial activist. Kemungkinan yang dicermati oleh MK tersebut adalah judicial activism. Karena apa? Karena memang tidak ada urgensinya lah untuk judicial review PT 0%, 7%, 2%. Karena menurut saya sih kalau merubah PT 20% ke 0% misal, pasti juga akan peraturan perundang-undangan pasti akan dirubah, yaitu dari turunan-turunannya atau semacamnya lah. Karena memang membentuk PT 20% kemarin juga sangat panjang sekali. Ya tetapi keren lah Rocky Gerung menantang debat MK, walaupun berakhir dengan menjadi bahan tertawaan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pengamat politik Rocky Gerung menantang semua hakim Mahkamah Konstitusi MK berdebat terkait dengan filosofi dari konstitusi. Pasalnya selama ini MK dianggap tak paham fungsinya, terutama soal judicial aktivis. Pernyataan Rocky ini disampaikan lantaran MK telah menolak setidaknya 30 gugatan uji material UU Pemilu, terutama soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold 20%. Rocky awalnya menyampaikan MK sebenarnya memiliki dua aktivitas, baik pasif dan aktif. Aktivitas pasifnya yakni menunggu adanya pendaftaran perkara atau yang dinamakan judicial review. Kemudian kata dia, yang harusnya dicermati aktivitas MK lainnya yakni judicial activist. Lebih dari itu, mahkamah di seluruh dunia dari zaman Socrates sampai zaman Jokowi, dalilnya satu, yaitu mahkamah punya fungsi judicial activist. Apa itu judicial activist? Memantau, mendengar, mencium, mengamati potensi retaknya demokrasi, kata Rocky dalam diskusi bertajuk JR Presidential Threshold 20% oleh PKS di YouTube PKS TV pada Sabtu 9 Juli 2022. Menurut Rocky, kekinian justru MK telah mengabaikan fungsi judicial activist tersebut.
Padahal kata dia, di berbagai belahan dunia, mahkamah lain kerap menggunakan fungsi tersebut. Di luar negeri, begitu ada kekacauan demokrasi, Mahkamah Konstitusi bikin semacam konferensi pers. Tidak dengan cara langsung rakyat bikin judicial review, tapi dia kasih tahu, ada bahaya loh. Coba LSM ajukan judicial review, nanti kami proses, kami bantu. Jadi mahkamah harus membantu rakyat untuk menemukan cara mempersoalkan threshold itu, tuturnya. Bukan dia tutup. Di situ dungunya, Mahkamah Konstitusi itu jadi kedunguan kita. Apa gunanya demokrasi kalau menjaga konstitusi tidak paham? Kalau demokrasi terancam, bahkan dia paham bahwa 20% ancam demokrasi sambungnya. Menurutnya MK sekarang tak paham soal tersebut dan dirinya ingin menjelaskan hal tersebut. Terlebih Rocky mengajak para hakim-hakim MK saat ini untuk berdebat. Saya mau terangkan itu dan saya mau minta berdebat, ditaruh dalam panel semua hakim itu dan kita duel argumen. Di situ taruh legal filosofi hukum sebagai segala macam taruh supaya orang nonton bahwa kedunguan itu dipelihara oleh mahkamah yang dianggap mulia. Bahkan diketahui pengamat politik Rocky Gerung mengkritik Mahkamah Konstitusi yang kerap memutuskan menolak gugatan uji materi UU Pemilu dalam konteks ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20%. Dilansir dari suara.com, jaringan terkini.id, Rocky mengumumkakan kekinian MK telah menutup hak rakyat untuk berbicara. Padahal, menurut Rocky, para penggugat hanya ingin diberikan kesempatan menyampaikan pikiran melalui gugatan PT 20%. Belum sempat menyampaikan dalil di mahkamah. Anda nggak punya hak, Anda nggak punya legal standing. Loh, saya mau memilih, saya mau mencalonkan menjadi calon presiden. Anda dapat 20% atau enggak? Jadi nggak boleh. Kalau saya nggak punya partai, berarti yang boleh mencalonkan diri sampai Indonesia berantakan cuman mereka yang punya 20%. Itu namanya ngehe, kalau kata orang Jakarta. Kata Rocky dalam diskusi DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 7 Juli 2022 dilansir dari suara.com. Rocky menyampaikan MK kekinian telah buta terhadap filosofinya sendiri. Ia mengatakan MK telah diberikan diskresi moral untuk memantau potensi penyalahgunaan kekuasaan lewat judicial activism. Judicial review, hak rakyat untuk minta review. Judicial activism, hak Mahkamah Konstitusi untuk menguping problem-problem yang membahayakan konstitusi, tuturnya. Jadi, di mana otak MK kalau nggak paham? Kalau dia justru menjadi mulia karena diberikan hak untuk memantau keadaan rakyat, menguping keadaan rakyat. Ini nggak mau nguping, rakyat bicara dia nggak mau dengar, apalagi mau nguping, sambungnya. Untuk itu, Rocky menilai MK telah keliru lantaran dianggap tak paham dengan filosofi dari konstitusi. Rocky justru berani berdebat dengan para hakim MK terkait hal tersebut. Jadi itu kedunguan dari MK, Mahkamah Kedunguan. Saya mau mendalilkan itu. Saya mau bertengkar semua hakim yang ada di situ. Bukan forum kita debat habis-habisan. Dari sejarah intelektual konstitusi sampai konsekuensi dari mahkamah yang sekarang berubah menjadi mahkamah kontivasi ngeden aja. Ini sebetulnya kritik saya yang selalu saya dasarkan pada argumen, katanya.